Cerita dibuka saat seorang gadis sedang bermusik ria sambil mengendarai mobilnya di jalan lereng pegunungan 16 mil utara Los Angeles. Dan tiba-tiba terjadilah gempa berkekuatan tinggi yang mengakibatkan mobilnya hilang kendali, kemudian terhempas ke tepi jurang. Beruntung bebatuan terjal telah menghentikan jatuh mobil tersebut dan tersangkut di atas ketinggian dinding yang sangat curam. Selang beberapa saat kemudian datanglah helikopter tim penyelamat di bawah pimpinan Kapten Raymond. Lokasi TKP yang sangat sulit dijangkau tak menghalangi tekad tim untuk menyelamatkan gadis tersebut, sekalipun taruhannya pesawat mereka bisa saja terseret jatuh ke dasar jurang bersama mobilnya. Setelah melalui beberapa aksi dramatis, akhirnya tim berhasil meraih gadis tersebut dan membawanya dengan selamat. Diceritakan di tempat lain di mana seorang seismolog Institut Teknologi California yaitu Profesor Lawrence sedang melangsungkan kuliah umum di kampusnya terkait teori gempa bumi yang sering terjadi baru-baru ini. Menurutnya, jalur patahan San Andreas yang terbentang di tengah wilayah California akibat gempa pada 150 tahun silam adalah penghubung dua lempeng tektonik raksasa yang terus bergerak hingga saat ini. Artinya sangat masuk akal jika saja gempa mahadahsyat tersebut akan kembali terjadi dalam waktu dekat. Maka Lawrence membentuk tim untuk memantau aktivitas pergeseran kulit bumi tersebut sekaligus untuk memprediksi kemungkinan kapan gempa itu akan terjadi lagi. I'd say it's not a matter of if, it's a matter of when. Pada suatu hari, seorang rekan Lawrence yang bernama Kim menemukan aktivitas gempa skala kecil pada titik 5 mil dari bendungan Hopper. Lantas mereka pun bergegas menuju bendungan tersebut untuk kemudian melakukan penelitian dari sana. Sementara itu, Ray yang baru saja tiba di rumahnya menemukan surat gugatan cerai dari sang istri yang harus ditandatanganinya. Konon tatanan rumah tangga Ray saat ini sedang goyah pasca kematian putri bungsunya akibat tenggelam beberapa waktu yang lalu. Ironisnya, sang istri lebih memilih pergi meninggalkan Ray demi seorang pengusaha tajir di luar sana. Kemudian cerita kembali ke Hooper Dam, Nevada, di mana Kim mencatat ada 3 kali gempa kecil semenjak kedatangannya di sana. Sebagai peneliti, Lawrence cukup optimis mendengar perkembangan tersebut. Namun tiba-tiba grafik pada seismograf meningkat tajam yang mengindikasikan ada sebuah kekuatan di luar prediksi. Dan benar saja, terjadilah guncangan hebat di sana hingga mencapai 7,1 skala Richter untuk kemudian Lawrence langsung memerintahkan Kim segera keluar untuk menyelamatkan diri. Para pengunjung Hooper Dam saat itu spontan berhamburan panik seiring ledakan tembok beton dan jebolnya air bendungan akibat guncangan. Sementara itu sebuah kesialan menimpa Kim setelah kakinya terpasung baja beton. Akibatnya dia terhempas dan lenyap bersama robohnya material bendungan. Di sisi lain, Omon menerima telegram dari rekan timnya terkait kejadian tersebut. Namun dia juga harus menemui putrinya Betty yang kini tinggal bersama ibunya anjing kok susah sih ini, di rumah calon suami barunya yaitu Didin. Dengan tegar Omon meninggalkan Emeh di sana sambil bilang, "Jangan khawatir, pasti ku tanda tangani surat cerainya." I'll get those papers signed for you too. Singkat cerita, Omon sudah berada di pangkalan dan sudah bersiap menjalankan misi penyelamatan korban gempa Nevada. Time we head now. 14:30. You guys are perfectly geared now. Di saat yang bersamaan, Didin bersama Betty terbang menuju San Francisco untuk mengunjungi gedung apartemen miliknya. Saat menunggu di ruang lobi, Betty berkenalan dengan Ben, seorang engineer asal Inggris yang sedang melamar kerja di sana. Hingga saat Ben dipanggil, Oli adiknya Ben menjelaskan rencana berlibur setelah kakaknya diterima kerja. He and I should take a holiday here in the city after his interview. Awesome. Sementara itu, Lawrence kembali dibuat khawatir atas laporan rekannya tentang progres kenaikan getaran di wilayah San Francisco yang berpotensi gempa 80 kali lebih dahsyat dari kemarin. Who should we call? Everybody. Sedangkan di Los Angeles, Emeh bersama sahabatnya sedang berada di lantai atas gedung restoran untuk sekedar temu kangen sekalian makan siang bersama. Di saat Omon meneleponnya, tiba-tiba guncangan hebat terjadi berpadu dengan jeritan para pengunjung restoran yang tengah berhamburan panik.
Omon pun menyuruh Emeh pergi ke atap gedung karena dia akan segera menjemputnya di sana. Tingginya skala gempa membuat semua warga Amerika turut merasakan dampaknya, sementara Lawrence memperkirakan guncangan akan terus meningkat secara signifikan. Termasuk Didin dan Betty yang sedang di San Francisco ikut terkena dampak guncangan tersebut. Meskipun sempat mau menyelamatkan diri, namun dengan cepat gempa mengoyak gedung apartemennya sehingga mobil mereka terperosok ke ruang basement lalu tertimpa reruntuhan. Akibatnya Betty terjebak di mobil dalam keadaan tak berdaya. Entah apa yang ada di pikiran Didin saat itu ketika situasi kritis tengah menimpa Betty, dia justru malah meninggalkannya begitu saja. Beruntung Ben mengetahui hal itu, lantas dia menuju ruang parkir untuk menyelamatkan Betty. Di sisi lain, Omon menyaksikan langsung kengerian tersebut dari atas pesawatnya sambil membayangkan nasib Emeh yang tengah berada pada situasi sangat buruk di mana hanya keajaibanlah yang bisa mengeluarkannya dari sana. Inilah yang memperkuat tekad Omon untuk menyelamatkan sang istri tanpa menoleh dari sisi buriknya belakangan ini yang cukup musingkeun. Seiring hanya beberapa detik saja waktu yang dimiliki Omon saat itu, maka dia langsung melontarkan keranjang ke arah Emeh yang sedang berlari menghindari ledakan dari reruntuhan gedung di belakangnya. Keberuntungan benar-benar berpihak pada Emeh setelah terbukti selamat, walaupun untuk keluar dari zona tersebut Omon harus mengendalikan pesawatnya dengan amat susah payah. Belum reda ketegangan barusan, mereka kembali harus menemukan Betty yang sedang sangat membutuhkan pertolongan. Sayangnya, mereka sama sekali tak mengetahui titik lokasi keberadaannya. We're going to get our daughter. Cerita pun menuju ruang basement di mana Betty masih terjebak di sana hingga pada saatnya Ben dan Oli menemukannya. Dengan susah payah mereka pun akhirnya berhasil membawa Betty ke tempat lebih aman. Di sisi lain, Dr. Lawrence mengisyaratkan bahwa bencana belum berakhir, bahkan progresnya semakin buruk lagi, maka dengan dibantu para hacker, dia memutuskan untuk men-take over media agar dapat mengendalikan warga. Steady, I'm starting a new class. How to save lives by hacking media outlets. Singkat cerita, Betty dan dua teman barunya tadi tiba di sebuah toko elektronik untuk merakit perangkat telepon agar bisa kembali menghubungi ayahnya. Dan intinya Omon menyuruh mereka berjalan keluar dari sana menuju tempat yang lebih aman, yaitu sebuah menara di atas bukit di mana Omon berjanji akan menemui mereka di menara tersebut. Rupanya menara itu mengingatkan Emeh akan kenangan beberapa waktu yang lalu di saat keluarganya masih utuh. Di tengah percakapannya, tiba-tiba Omon mematikan pesawat dan mendaratkannya secara paksa sebab mengalami kerusakan mesin akibat insiden tadi. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju San Francisco. Sementara itu dalam siaran langsungnya Lawrence menegaskan agar warga San Francisco khususnya lebih waspada akan gempa susulan yang pasti berlangsung lebih dahsyat lagi. God be with you. Tiba di San Francisco, Omon bertemu seorang kakek pemilik perusahaan penerbangan yang kemudian menghibahkan pesawatnya untuk digedakan Omon dan Emeh. Setelah perjalanan mereka sempat terhenti oleh patahan San Andreas yang terlihat sangat mengerikan. Kembali lagi ke Betty yang baru sadar bahwa menara yang mereka tuju ternyata sekarang telah hancur terbakar, dan akhirnya mereka pun terpaksa memilih rencana kedua, yaitu sebuah gedung tertinggi di San Francisco, sekalipun langkah mereka kali ini melawan arah zona evakuasi. Bahkan Ben yang sempat menolak pun akhirnya menyetujui adiknya untuk ikut menyertai Betty ke sana. Di sisi lain, Omon cukup kebingungan untuk mendaratkan pesawatnya sebab beberapa bandara yang dilalui semua sudah porak-poranda. Sehingga mereka memilih terjun menggunakan parasut dan mendarat di stadion bola pinggir pantai sebuah teluk. Pas di waktu bersamaan gempa susulan kembali berlangsung lebih dahsyat, bahkan alarm berdengung di setiap penjuru kota pertanda akan terjadi tsunami. Omon yang terbiasa dengan situasi kritis terlihat lebih tenang terus memacu skocinya keluar teluk sebelum gelombang tsunami tersebut pecah.
Dengan susah payah mereka berhasil mencapai puncak gelombang dan selamat dari runtuhan kapal tongkang yang nyaris saja menimpa skoci mereka. Dan dalam waktu singkat, kota pesisir pantai tersapu habis oleh ganasnya gelombang tsunami. Didin yang naas tewas pada saat itu. Sementara itu, Betty sudah berada di ketinggian salah satu gedung di pusat kota sambil merawat luka paha yang dialami Ben. Sikap perhatian Betty inilah yang membuat Ben terkagum-kagum dan sangat ingin sekali melamut. Anjing, melamut. Tak lama setelah itu, Omon dan Eme pun menemukan keberadaan Betty dan kedua temannya tersebut. Keharuan terlihat dari wajah keluarga ini setelah melalui keluh kesah perjuangan, akhirnya mereka dipertemukan juga. Namun tiba-tiba situasi kembali tegang ketika gedung tempat Betty berada saat itu perlahan tenggelam. Tak tinggal diam, Omon langsung terjun untuk menolong mereka, namun sial, Betty telah terjebak di sebuah rangka kaca di mana tebalnya kaca menyulitkan Omon untuk bisa menembusnya. Hingga saat Betty kehabisan oksigen dan tak bisa bernapas lagi, Omon benar-benar panik saat itu. Lalu dengan segenap ototnya dia pun berhasil membobol pintunya dan menggendong Betty ke tempat aman. Melihat anaknya telah ditemukan, Emeh nekat menembus dinding kaca gedung dengan skocinya, kemudian membawa mereka semua ke lokasi yang benar-benar aman. Kecemasan menghinggapi semua yang ada di sana menyaksikan kondisi Betty yang masih terbujur kaku, namun Omon tak mau menyerah dan terus berusaha menyadarkan Betty apapun caranya. Maka doa-doa pun dipanjatkan sambil terus mencoba hingga akhirnya Betty pun mulai siuman. Dengan mata berkaca penuh haru, Betty memandangi kebersamaan orang tuanya kembali di sisinya, ditambah lagi dengan kehadiran sosok pengagum dirinya, yaitu Ben tanpa Ten. Singkat cerita, rentetan gempa sudah berangsur reda. Pemerintah menilai jumlah korban jiwa yang sangat minim jika dibandingkan kerusakan infrastruktur. Ini akibat dari peran aktif para ahli setempat yang melakukan pantauan dan himbauan sejak dini. Dr. Lawrence sendiri merasa lega dengan perannya bersama tim sejauh ini yang bisa dibilang cukup berhasil dengan telah menyelamatkan banyak nyawa di sana. Dan saat ini kota Francisco khususnya sedang dilakukan pemulihan total karena upaya ini diperkirakan hari ini rampung dan jangan khawatir, besok pasti digoyang lagi. Tamat ending yang sangat menggoyangkan. Kesimpulannya adalah gempa yang hakiki adalah ketika Emeh meninggalkan Omon hanya demi seorang Didin yang pengecut. Saya John beserta tim mengucapkan terima kasih dan adios. Ikan burayak Hooperdam. Monyet.